Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kita masih diberi umur panjang, bisa bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita dari awal sampai saat ini senantiasa diterima serta dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di dalam rangka mencari ilmu, di dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kaum muslimin, ilmu akan membawa manusia ke dalam derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita akan mengetahui segalanya. Dengan ilmu seseorang akan mencapai derajat kesuksesan. Di dalam mempelajari sesuatu tentang apa yang kita inginkan, tentu harus didasari dengan ilmu. Kita ingin sukses di dalam berbisnis, tentu kita harus punya ilmunya. Kita ingin sukses di dalam berdagang, tentu kita harus mengetahui ilmu tentang berdagang. Kita ingin sukses di dalam hidup berkeluarga, tentu kita harus memiliki ilmu tentang keluarga. Kaum muslimin, Islam adalah syarat di dalam mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu adalah salah satu jalan yang paling mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan, baik itu dengan cara membaca buku-buku agama, atau bertanya kepada para alim ulama, bertanya kepada para kiai, bertanya kepada para ustadz, semuanya adalah suluk di dalam rangka mencari ilmu, atau kita mendatangi majlis-majlis ilmu. Maka apa kata Nabi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu adalah warisan para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya lam yurisu dirhaman wala dinaron." Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan harta. Innama warathul ilma. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan tentang ilmu. Dan barang siapa yang mengambil warisan ilmu, maka sungguh dia telah mengambil warisan Nabi dengan warisan yang sangat banyak.
Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, betapa penting kita memiliki ilmu, wabil khusus ilmu agama. Al-Imam Bukhari mengatakan di dalam kitabnya Al-Ilmu Qoblal Qawli wal Amal, berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dasari semua ibadah kita dengan ilmu, dasari semua ibadah kita dengan dalil. Agar apa? Agar amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai kita termasuk seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sungguh perbuatan yang sia-sia. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa adalah menahan dari segala hawa nafsu. Tangan kita berpuasa, lisan kita berpuasa, mata kita berpuasa. Lisan berpuasa dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang diharamkan. Mata kita berpuasa dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang gemar menuntut ilmu agama. Salah satu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadil ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Kaum muslimin, maka di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sempatkan waktu kita untuk mencari ilmu, mendatangi kajian-kajian agama, mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh setiap takmir di masjid-masjid di bulan Ramadan ini. Dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita memiliki ilmu kesesuaian dengan Rasulullah SAW, maka akan semakin berkualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan beberapa sisa hari Ramadan yang tersisa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita akan bisa menyelesaikan ibadah Ramadan di tahun ini dengan paripurna selama 1 bulan penuh dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dengan ilmu yang berdasarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi kita jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa Ramadan, Allah memberikan kepada orang-orang yang berpuasa pintu yang istimewa, pintu Ar-Rayyan, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Semuanya akan kita dapatkan tentunya dengan ilmu yang berdasarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.